Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel kesayangan kita, channel Teropong Kikuk Kiko. Kali ini kita berada di Liang Kalang, yang mana lokasi tepatnya berada di Pak Reang, Dusun Tombolo, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Ditemani oleh rekan petualang kita dari komunitas Jejak Anak Rimba atau biasa disingkat Jari, Saudara Saripudin bersama Pak D dan Sandi. Kita menelusuri Liang Kalang ini. Kami dari tim Teropong tertarik untuk menelusuri Liang Kalang ini karena menerima informasi dari salah satu orang tua atau warga di sekitar sini bahwa Liang Kalang ini memiliki nilai sejarah tersendiri di Tompo Bulu ini. Konon dahulu kala ada seorang pemburu yang kesasar masuk ke liang ini dan tersesat, tidak tahu arah jalan keluar. Pada saat memasuki Liang Kalang ini, sang pemburu itu ditemani 7 ekor anjing. Namun karena tersesat dalam waktu yang cukup lama, maka anjingnya tersebut disembeli satu persatu sekedar untuk mengganjal perut supaya bisa tetap bertahan hidup. Dan tombak yang dia bawa, sang pemburu bawa ini, yang besarnya itu sebesar dayun perahu. Pada saat pertama masuk ke liang ini, sedikit demi sedikit terkupas karena dipakai menyusuri liang sampai besarnya tinggal seperti besarnya telunjuk. Setelah tersisa hanya seekor anjing saja dan tombaknya tinggal sisa sebesar telunjuk, tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya dari arah atas dan melihat sebuah burung sedang menges-nges di tanah, dan secepatnya dia menuju ke tempat tersebut. Dan alhasil tempat tersebut ternyata adalah sebuah tempat keluar untuk menuju ke alam bebas. Namun masih ada sedikit rintangan karena ada sebuah batu yang menutupi tempat tersebut. Maka diangkatlah batu itu naik ke atas tanah, dan alhamdulillah sang pemburu pun keluar dari liang. Lokasi tempat keluarnya pemburu tersebut hingga saat ini diberi nama Pambumbanga. Pambumbanga artinya tempat muncul, ya. Hingga saat ini tempat itu masih ada, dan insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan kita akan menuju ke sana juga tentunya. Konon katanya liang ini dulu sebenarnya adalah seekor ular yang sangat besar, dan dia terus meninggal, tapi dalam keadaan menganga. Maka saat ingin memasuki liang ini diharuskan untuk mengambil kayu sebagai syarat bahwa kita mempatok di situ, dalam arti yang matumpak, kalau bahasa Makassarnya matumpak, ditumpaki supaya tidak tertutup, artinya disumbat supaya tidak tertutup. Itu adalah syaratnya kita memasang kayu. Terus di tempat ini juga biasanya menurut warga di sini tempat mengikat atau bernasar. Misalkan kalau saya suatu saat nanti menikah, saya akan kembali ke sini untuk membuka tali yang saya ikat ini. Seperti itu nasar yang rata-rata, contoh ya.
Dan hal itu juga dilakukan di mulut leang, di bagian luar, di bagian mulutnya. Dan di dalam leang ini sendiri ada kolam-kolam yang menurut warga disinilah tempatnya orang-orang tua dahulu itu mandi-mandi. Di sini tempat mandi-mandi, dan setelah puas mandi-mandi di sini, maka dia akan kembali arah jalan pulang. Di situ ada leang juga di situ. Leang selanjutnya itu namanya Leang Singara. Leang Singara ini di sini karena terang, karena kecil, terang. Di situ tempatnya istirahat dan makan-makan siang, ya, atau makan istirahat sambil makan, bisa tidur-tidur di situ karena lebih dekat dari jalanan, seperti itu informasinya. Dan untuk lebih jelasnya, ikuti terus channel Teropong Kikuk-Kikuk. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Dan bagikan kalau menurut Anda ini punya nilai tersendiri. Kami tetap menunggu saran serta nasihat atau apakan tumai, biar semakin baik ke depannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekedau. Oke, kebetulan malam. Kebetulan siang hari ini Cika kita ditemani oleh Sarip Batang, ketuanya Jari atas nama Bang Sarip, untuk berkunjung ke Leang Singara sama Leang Kalang. Ini bagaimana anunya Pak Ketua ini tentang Leang Singara ini sama Leang Kalang ini? Mungkin ada sedikit gambaran buat teman-teman yang selanjutnya kita akan melakukan perjalanan ini. Kalang itu sejarah tempo dulu, orang-orang dulu, dia itu adalah sejenis ular piton yang sudah besar. Dia tinggal di sana, saking besarnya itu dia sudah jadi batu sekarang. Saking lamanya, sudah berabad-abad, sudah bertahun-tahun, dia sudah jadi batu yang mempunyai banyak sejarah di dalamnya. Banyak kepercayaan orang-orang dulu. Siap. Jadi nanti selanjutnya kita akan menuju ke sana. Seperti apa perjalanan kita, dan di sana juga nanti kita akan sedikit demi sedikit menjelaskan. Bagus tong itu kalau ada di situ buktinya baru kita jelaskan. Bagaimana Pak Ketua? Siap. Oke. Jadi apa ini harapannya? Harapanku bagi teman-teman, bagi pejalan, sekali-kali jalan ke Tempuk Bulu, telusuri apa-apa yang ada Tempuk Bulu, termasuk wisatanya maupun tempat-tempat yang bersejarah. Ada juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel. Teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel Teropong Kikuk-Kikuk. Ada juga Ibu Sekum. Ini dia Ibu Sekumnya keempat. Mau kemana ini Ibu Sekum ini? Nggak gelap ki pakai kacamata. Nggak gelap. Oh, tapi memang Ibu Sekum ini tambah bercahaya saya lihat mukanya ini. Iya, ada tadi situ putih. Apa itu? Foto Buluwati. Wah, apa namanya? Makanan, nggak tahu apa. Ibu Sekum ini sama siapa ki Ibu Sekum ke sini? Sama wakil bendahara. Asik. Ada Bang Ipul. Halo Bang Ipul. Ini Bang Ipul ini mungkin baru ikut pertama kali ikut jalan-jalan bersama Kompat Sulselbar dan Jari. Ada juga Pade. Ini dia yang punya tompok bulu sepotong ya kawan-kawan.
Jadi kalau beliau ada di sini, hati jadi tenang. Nggak tahu, ada sesuatu memang dari raut mukanya ini kalau beliau ada, pokoknya kita serasa bebas berkeliaran di daerah Tempo Bulu. Yang penting berkeliarannya dalam hal positif kawan-kawan ya. Pokoknya teman-teman ke Tempo Bulu aja dan kita bisa jalan sama-sama. Oke. Go. Masuk di anunya, di pintunya harus ditutup kembali. Jangan sampai keluar masuk sapi, guys. Orang. Keluar sapinya orang, guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Di sebelah kanan jalan masuk di begini modelnya ya, ini rumah. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan jalan masuk, di sini jalan masuk ada pohon bambu. Di sebelah kiri ya, saudara-saudara. Sebelah kiri kita modelnya seperti ini. Hati-hati, hati-hati ki buseku, aduh, nanti ki jatuh. Ya kawan-kawan, untuk menuju ke sana kita harus manjat-manjat pagar kawan-kawan. Tapi manjatnya santai, manjat santai jadi kawan-kawan. Selanjutnya kita akan melewati kebun jagung. Di kebun jagung sendiri ada bebatuan. Puding. Oh, ini Liang Singara ini. Ya, inilah kita telah sampai di lokasi yang namanya Liang Singara. Disinilah tempat para orang tua dulu, tempatnya untuk beristirahat, untuk makan-makan. Ya, apabila selesai dari Liang Kalang. Kalau ini sendiri namanya Liang Singara. Suasananya sejuk, dingin, cocok untuk menenangkan pikiran. Inilah Liang Singara. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan memasukinya ya. Kita menuju ke Liang Kalan dulu. Cocok mi jalurnya? Sudah cocok jalurnya? Oke. Cocok mi jalurnya. Semangat! Assalamualaikum. Nah, Mau duluan masuk ke mana? Selamat. Saya dulu.
Ini dia. Kita telah sampai di mulut Leang Singara. Sorry, Leang Kalang. Kita telah sampai di mulut Leang Kalang. Oke, kita telah sampai di mulut Leang Kalang. Di sini ada banyak tempat patumpa. Ini patumpa ya. Ini patumpa. Karena menurut dari cerita orang tua dulu, maksudnya menumpak di situ, matumpak di situ, atau apa kalau dalam bahasa Indonesianya, apa ke bahasa Indonesia matumpak? Mengganjal. Itu supaya tidak tertutup ini. Seumpama ini mulut, supaya tidak tertutup ini mulut. Nah, karena kita kan mau niatnya mau masuk, supaya tidak tertutup, maka ditumpai. Begitu Cika toh. Tumpak lagi di situ. Per orang kah? Perwakilan di. Ya, oke. Arti jelaskan kepada perwakilan ini. Artinya kalau kita ke sini satu rombongan itu cukup satu orang yang mewakili untuk matumpak. Dan tentunya itu sebagai syarat supaya tidak tertutup ini pintu ya. Karena ini dianggap adalah sebuah mulut atau pintu, supaya tidak tertutup, maka kita tumpak. Loh, sini dia keluar kah? Burung saja. Lantangin ini. Dalam pintu sini ya. Udah. Betul-betul lantang. Ya dari sini pintu makanan sini. Hah? Gimana? Sini. Kasih di tas naik ke air. Enggak kasih dulu dia kan itu mau. Kalau anu simpan di situ atau Saya Mbak. Asli keberatan ada batu. awas na kepala. Batu. Awas ini batu.
Ada di senter tadi belakang toh? Enggak ada. Kukira senter tadi di bawah itu. Itu. Awas, hati-hati. Hati-hati licin. Oke. Oke. Oke, maju. Leader. Jalan dulu. Awas licin. Turun di situ. Turun ke di situ. Pelan-pelan dong. Ya. Hati-hati. 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 Jalan di situ. Jalan ini susah. Kita harus jongkok, saudara, supaya kepala tidak terbentur di batu. Kita harus jongkok supaya kepala tidak terbentur di batu. Oke, lanjut. Hah? Putih. Hah? Putih. Kemana? Ini. Ini. Bicara lagi, Fitri. Bicara Ki. Apa? Bicara Ki sebagai Halo guys. bicara. Kita di yang mana kita? Yang Kelang. Alam. Oke. Kalau ke sini ya butuh perjuangan. Hati-hati. Hati-hati. Oke. Tunduk sedikit karena banyak batu. Harus hati-hati guys. Karena supaya kepala tidak kena. Oke. Kemana? Lagi? Di atas. Kayak emas-emas di sini, Di. Masya Allah. Ada air
kilap. Jangan. Kita tapi satu ke kaki kan? Hati-hati kepala. Hati-hati. Oke. Kira-kira ini kita nyata di mana? Bagian tengahnya. Berapa macam tu? Apa? Silver. Nah, sama makanya kita terperan. Apa namanya? Kita ke senter nanu tak apa lagi? Jangan terlalu fokus gerak atasnya ya. Ah, ndak teranji kah? Teranji kan? Keren di situ. Oh ya. Kurang ya. Oke. Oke. Tinggal ini. Lo sini kurang tak? Begini kayak bagian sini. Hah? Begini. Apa ya? Bagian sini. Iya. Yang dari atas. Dalam sini guys. Ya lumayan. Jalan gerak mas, benar. Di Dalam ki guys. Di dalam ki guys. Makin dalam kita. Sampai paha. Baby, bawah ini mas. Kalau tadi kita Itu dompet dibuka. Karena ini kalau pakai dompet ini dompetnya basah. Dompet, HP buka di kantong.